Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul syafa'ah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Sugeng Rohani, Magister Pendidikan, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala TU. Saya namanya panjang tadi belum lupa. Kok belum lupa, sudah lupa. Yang saya Bu Faila, ya, Bu Faila Sofiana, Mas Hukum, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang pada pagi hari berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai. Yang pertama dan paling utama, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga sampai pada kesempatan pagi ini kita semua masih bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan ketetapan iman serta Islam. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh umat beliau termasuk kita, dan insya Allah nanti kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diutus oleh saya biasanya manggilnya Mas ini, karena menurut saya beliau masih muda, jadi saya itu jarang panggil Pak Sugeng, itu jarang, jadi panggilnya Mas Sugeng. Jadi hari ini saya diberi tugas oleh beliau untuk matur kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu, apabila nanti dalam saya menyampaikan materi pada kesempatan ini banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya Bapak Ibu. Siap ya? Ya. Mengawali itu Bapak Ibu, maka saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ini. Oh, belum saya buka. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya ini Bapak Ibu Nur Wahyudin Al-Aziz. Saya pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Jalan Rajimin, Meplak, Cabang, Trigadi, Sleman. Bapak Ibu, saya punya Facebook, karena Bapak Ibu biasanya generasi Facebook pasti punya Facebook ya, Bapak Ibu ya. Facebook saya Aziz Jogja. Kalau email saya aziz.asp@gmail.com. Instagram saya aziz_asp. ASP itu singkatan auto suggestive power, karena kebetulan saya punya hak paten pelatihan untuk biasanya siswa, kalau enggak ya guru, kalau enggak ya mahasiswa, mungkin juga para pengusaha. Pokoknya tak rapet, saya ngundang tak parani gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya juga punya channel YouTube Bapak Ibu, namanya Aziz Dulan, seperti yang ada di sini. Ya silakan Bapak Ibu bisa dibuka, di subscribe ya Bapak Ibu. Dikomenin juga gitu seperti Mas Sugeng tadi, biar saya tambah terkenal Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, yang tampil berikut ini adalah mantan pacar saya. Karena hari ini kita bicara parenting, maka saya perkenalkan mantan pacar saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarga kami ini insya keluarga yang bersyukur dan bersabar. Kenapa ini keluarga yang bersyukur dan bersabar? Karena saya bersyukur dapat dia harus bersabar dapat saya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terus terang Bapak Ibu, saya sering tidur sama dia. Akibat perbuatan kami, produk pertama saya ini Bapak Ibu. Waktu itu saya masih coba-coba. Oh, gitu. Oke. Jadi, ini produk pertama saya, yang namanya Hanif Novianto. Sekarang dia juga sudah tidur bersama dengan mantan pacarnya, udah uji coba ya, hasilnya malah udah 3. Jadi saya ini seorang kakek dengan 3 cucu. Tanggal 14 besok insya Allah menantu saya yang kedua juga akan melahirkan. Jadi sebentar lagi saya punya 4 cucu ya. Jadi ini anak pertama, ini anak kedua saya, namanya Nanda Hilmi Drayana. Nah dia tanggal 14 besok insya Allah akan punya anak ya. Dan hasil USG-nya cewek. Nah, kalau yang 3 tadi cowok semua. Ini nampaknya pembagiannya begitu.
Anak pertama lanang kabeh, pasangan sing itu, sing kedua itu kabeh saja. Saya juga nggak tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Putra putri Bapak Ibu lahir di tahun berapa Bapak Ibu? 2011. Ya, berarti putra putri Bapak Ibu orang yang mengawali generasi Alpha Bapak Ibu. Ya, karena kakaknya berarti Gen Z, ya kan Bapak Ibu? Kalau guru-guru yang baru ini namanya generasi Z atau disebut dengan generasi milenial. Betul Bapak Ibu? Ya, kalau saya ini generasi kolonial Bapak Ibu ya. Karena sudah tua. Saya di sini Bu, karena saya lahir di 67, saya mengawali generasi X. Ya. Saya dulu punya teman akrabnya namanya Pak Widodo, guru bahasa Indonesia, kan di sini ya. Nah, itu teman saya di Mandika. Oke. Nah, berarti anak-anak kita di sini ya Bapak Ibu, di generasi Alpha. Nah, apa cirinya kalau generasi X seperti saya itu? Ya, pemikirannya kuno. Contoh, tadi saya mau berangkat itu dompet saya ketinggalan. Sudah sampai Jalan Wates dari rumah, saya balik lagi ambil dompet. Tapi kalau anak sekarang dompet yang ketinggalan no problem. Tapi kalau saya masih. Dan saya sudah mulai bisa kenal teknologi Bapak Ibu, maka saya bisa bikin YouTube misalkan. Lumayan, ya kan? Tapi yang baby boomer enggak Bapak Ibu. Yang baby boomer ini biasanya nek diajari gunake HP wae nesu. Karena contohnya ibu saya itu bahkan sebelum, karena ibu saya itu lahir 1942. Nah ternyata sekarang itu pensiun saja harus presensi Bapak Ibu. Udah pensiun harus presensi. Jadi nanti pakai HP gitu, Android. Terus nanti kalau di situ perintah senyum. Kalau perintahnya mengedip gitu. Kalau perintahnya julurkan lidah, melek Bapak Ibu. Nah ibu saya itu tak ajari mana nesu. Wes kok kangelan. Ora pensiun yo ora apa-apa. Ini Bapak Ibu ya. Karena generasi ini memang menerima teknologi itu masih susah. Nah, di generasi saya itu sudah lumayan. Generasi Y lumayan lagi Bapak Ibu. Generasi Y ini kalau perpanjangan SIM sudah tidak ke Polres. Kalau bayar pajak sepeda motor sudah tidak ke Samsat Bapak Ibu. Nek ana cah nom kok isine bayar nang Samsat, salah lahir. Mestinya lahirnya itu generasi X, tapi salah di generasi Y. Itu. Nah, kalau generasi Y dan generasi Alpha menurut penelitian hampir sama Bapak Ibu. Apa cirinya? Yang pertama, kecerdasan otaknya itu 1 juta petabyte. Maka anak-anak sekarang itu kecerdasannya sangat luar biasa. Oleh karenanya hati-hati Bapak Ibu menghadapi anak generasi Alpha ini. Apalagi yang ini masih kecil-kecil begini. Itu kadang-kadang ketika kita mengantar sekolah, lampu sudah mulai merah tapi baru awal. Mikirnya masih semburan, burung abang banget, bablas bebas. Yang dipikir anaknya nggak paham, bocah cilik belum paham melanggar lalu lintas. Tapi sebenarnya pada saat itu karena kecerdasannya yang sangat luar biasa itu, dia langsung rekam. Dan itu akan bisa menjadi sikap ketika dia dewasa. Oleh karenanya ini hati-hati dengan anak-anak kita. Jadi kecerdasannya itu luar biasa. Luar biasa. Berikutnya, dia adalah generasi digital. Maka, andaikan Bapak Ibu punya anak yang masih 2 tahun misalnya, belum bisa baca tulis misalnya. Tapi ketika dikasih HP, bisa gunakan nggak? Bisa. Karena apa? Sejak lahir itu memang generasi digital. Awasin dengan gawe bahasa Korea, yang tulisannya buter-buter, kotak-kotak. Dia tahu kalau itu harus di-skip. Benar nggak Bapak Ibu? Tahu. Karena apa? Generasi digital Bapak Ibu. Nah ini, maka kalau anak-anak itu tidak boleh bersinggungan dengan digital, ya kasihan. Karena memang sebenarnya mereka itu dilahirkan itu sebagai generasi digital, tapi kita harus mengajarkan tentang manajemen menggunakan digital, sehingga manajemen waktunya itu bisa sesuai. Berikutnya, generasi bermedsos. Lah,
Ponakan saya itu masih TK aja sudah punya WA group. Nah, karena TK udah nulis belum mati jegos, ya toh? Ah, kalau kan pakai komen jadi ngomong bicara, wah rame banget. Pakai WA group itu. Bermedsos. Maka anak-anak sekarang itu Bapak Ibu sekalian kadang ketika patah hati orang tuanya tidak tahu, tapi wong sak dunya ngerti kabeh kalau sedang patah hati. Kenapa? Dia curhatnya tidak pada orang tua, tetapi curhatnya pada media sosial. Karena generasi bermedsos. Berikutnya, dia juga generasi instan. Maka saya jamin anak-anak kecil begini Bu, kalau jenengan boleh pegangin HP anaknya, nggak akan nonton TV. Benar Bapak Ibu? Soalnya TV nggak bisa di-skip. Anak-anak sekarang itu kalau bertele-tele yang panjang-panjang males Bapak Ibu. Apalagi dibilangin berulang-ulang panjang-panjang ngomongin. Itu yang muncul bukan patuh tapi sebel. Cucu saya kedua udah kelihatan, agar tak omongin nggak mau lihat. Ayo lihat engkau, nggak mau lihat ya. Karena apa? Sebel, dia pikir aku udah tahu masih dibilangin. Ini Bapak Ibu ya. Jadi generasi berpikir instan. Apa-apa serba instan. Kenapa begitu? Karena influencer yang sekarang ada ini sangat menggiurkan yang dia tawarkan. Misalnya salah satu contoh Andre Taulani. Ya toh? Wah, flexing masalah mobilnya, motornya. Lah anak-anak sekarang itu pengennya nggak punya mobil mewah, punya moge. Mereka tanpa berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, generasi individualis. Bagaimana tidak individualis kalau masa muda kita dulu misalnya antri dokter. Itu kita paling salaman, habis itu kenalan, daleme pundi, ngobrol. Anak sekarang enggak, kalau antri dokter dia udah keluarkan HP-nya ya kan? Ya, keluarkan HP-nya. Paling cuma gini aja. Habis itu duduk, udah sibuk. Cuek. Sekitarnya enggak dia gagas. Maka saya sering bilang sama mereka, "Nak, kamu besok harus kaya." Sebab kalau kamu tidak kaya, kalau kamu tidak sukses, kamu akan mati kelaparan. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena besok gak ada orang yang peduli sama kamu. Sekarang masih ada orang miskin masih bisa makan, dibantu oleh tetangganya. Tapi besok generasimu, ketika generasimu sudah tua, kamu gak peduli dengan lingkungan. Bahkan sudah tidak ada teman sejati, saya bilang gitu. Bahkan gak ada sejarah, gak ada saudara. Yang ada FBB. Apa Bu? Friend with benefit. Kalau tidak memberikan keuntungan, bukan teman. Kalau memberi keuntungan, baru teman. Itu, maka kamu harus sukses, kamu harus kaya, kamu harus mandiri. Saya kalau ngomong begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mau nanti kita terapkan kepada anak-anak kita. Berikutnya generasi cuek Bapak Ibu. Saya ketika jadi kepala madrasah pertama kali saya cuma 2 bulan rokok tahun 2008. Jadi kepala madrasah pertama. Saking semangatnya jadi kepala madrasah pertama, ya masih senang-senangnya jadi kepala madrasah. Rapat dinas begini dengan Bapak Ibu guru, saya bilang begini, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu guru melihat sampah, Bapak Ibu dilarang memerintahkan murid mengambil sampah. Saya bilang gitu. Loh, terus gimana Pak? Bapak Ibu yang harus ambil sampah itu sendiri, dibuang di tempat sampah yang sesuai dengan keperuntukannya. Saya perintahkan gitu. Yang ada di otak saya agar murid-murid saya itu kemudian niru, ngikutin gurunya. Kenapa? Karena zaman saya SD, ketika guru saya datang pakai sepeda ontel, sepeda itu saya minta. Sepeda itu saya tuntun kayak begini. Teman-teman saya yang wanita, yang perempuan, dia minta tasnya. Yang perempuan bawa tas. Tas satu aja yang bawa bisa 5 orang, rebutan tangannya soalnya kali cekelane tas. Maka yang ada di otak saya ketika nanti gurunya ambil sampah, mereka kemudian ngerebut sampah itu. Bu, sini saya aja Bu. Itu kan di tempat sampah. Ekspektasi saya begitu.
Nggak tahunya anak sekarang beda. Ini tahun 2008 loh ya. Sekarang tahun 2024, sudah 26 tahun yang lalu. Apa yang terjadi ketika gurunya ngambil sampah, anak malah bilang, "Bu, di sana masih banyak." Bayangin. Lepas dari harapan. Lepas dari harapan. Cuek anak ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi noh, ya, rasa noh itu apa ya, kalimat noh itu yang menggantikannya peka anak. Kepekaan terhadap lingkungan, anak-anak ini kurang cerdas Bapak Ibu. Otaknya cerdas luar biasa, tapi kepekaannya, jadi apa namanya, kecerdasan nuraninya itu tidak seperti kita. Jadi kita itu memang kecerdasan otaknya lebih rendah, tetapi kecerdasan hatinya, kecerdasan nurani kita itu lebih kuat dari mereka. Berikutnya Bapak Ibu, anak-anak kita itu selalu menempatkan uang dan kedudukan di tataran yang tertinggi. Ini ada yang masih gadis nggak ini? Nggak ada ya. Biar ya. Oh masih gadis sekarang? Perasaan aja. Tapi sebenarnya di sana ada gadis. Bisa manggil gadis salah satu. Mbak, kamu yang pakai baju kotak-kotak, kamu sini Mbak. Nah iya kamu. Nih, sekolah di sini. Di sini kamu maju sini, temenin Pak Alis. Sini Mbak. Nah ini tampil banget. Namanya siapa? Mbak Hani. Saya manggilnya Mbak Hani, pakai Mbak atau Hani aja? Oh Mbak kan Hani. Sini Mbak Hani. Oke Mbak Hani, saya mau bertanya Mbak Hani, ya, jawab dengan jujur. Mbak Hani setelah kemudian sekolah selesai, MTS kan kelas berapa? Kelas 7, baru kelas 7. Oke, berarti 3 tahun lagi kamu lulus kan? Ketika lulus kamu mau sekolah di mana? SMK 1 Sewon. Setelah lulus dari SMK, kamu mau kuliah atau mau masuk dunia kerja? Masuk dunia kerja. Setelah kamu bekerja, punya uang, kamu mau menikah enggak? Dijawab. Ya, mau menikah. Kamu pengen punya anak? Ini biar jujur ya. Kamu pengen punya anak enggak? Oh iya, alhamdulillah. Karena anak-anak Jepang Bapak Ibu, wanita Jepang sudah tidak mau punya anak. 75% wanita Jepang tidak mau hamil. Maka diperkirakan 2060 Jepang punah. Oh iya Bapak Ibu baca di Google kalau nggak percaya. Jadi kalau anak-anak kita masih mau hamil itu keren Bapak Ibu. Karena saya punya teman kaya raya, punya hotel di 3 tempat, di Jogja 2 tempat, di Jakarta 1 tempat Bapak Ibu. Istrinya orang Jepang, sampai sekarang nggak mau hamil. Pernah mau hamil, digugurkan di Los Angeles. Jadi sampai sekarang belum pernah melahirkan. Tapi dia punya 6 anak. 6 anak itu PPN semua karena dia kaya raya. Saking kayanya baik sama saya, aku dikasih motor Ducati Supporter seharga 200 juta berikan pada saya. Jadi kalau aku pergi kemana-mana, aku pakai mobil itu bukan karena saya beli sendiri, tapi saya dikasih. Ya. Lo dikira lagi udah banyak negeri kok sugih. Enggak, sebenarnya saya cuma dikasih. Mbak Hani, pertanyaan berikutnya Mbak Hani, jikalau nanti kamu sudah mau menikah Mbak, tiba-tiba ada 2 cowok yang jatuh cinta sama kamu. Bayangkan ya Mbak ya. Cowok pertama itu bilang begini, Hani, ternyata aku baru nyadar kalau selama ini aku ditipu oleh ibu saya. Kata ibu saya, bidadari itu bersayap, tapi ternyata kamu enggak. Misalnya. Nah cowok tadi tuh ganteng kan? Ganteng luar biasa Mbak. Ganteng lah. Temenmu kalau lihat cowok itu ngiler semua. Teman-temanmu cewek itu ganteng banget cowok itu. Tapi cowok itu nggak sekolah, dia melarat, nggak punya masa depan. Cowok kedua Mbak, yang lamar kamu, yang juga mengatakan jatuh cinta kepadamu, dan dia mengatakan would you marry me kepada kamu. Cowok kedua ini jelek, rodo tua Mbak, wes elek rodo tua. Tapi cowok kedua ini Mbak Hani kaya raya Mbak,
hartanya 7 turunan tidak habis. Kamu mau operasi, mau pakai plastik kresek apa teflon ya, itu bisa. Pokoknya kaya raya nggak bisa. Kamu pilih cowok pertama apa kedua? Ini done matre. Ini orang tua Mbak Hani yang mana? Hadir nggak? Oh nggak ada. Kamu anak yang tidak dianggap. Bercanda ya. Oke Mbak Hani, kamu pilih cowok pertama. Cowok pertama ganteng, jelek. Sorry, ganteng, larat. Yang kedua, ya nggak jelek-jelek amat, tapi cenderung teman-teman nggak suka. Tapi dia kaya-kaya. Kamu pilih cowok pertama apa? Apa? Iya, yang kamu sukai. Oh, kamu pilihnya yang ganteng dan kaya. Yang kamu sukai sekarang siapa? Dan dia jawabnya cowok yang aku sukai. Berarti berarti yang sukai. Ini ada kata besok setelah 6 tahun yang akan datang, Mbak. Kamu pilih cowok pertama apa kedua? Enggak ini. Yang kamu pilih yang mana? Yang ganteng dan kaya. Yang apa yang kamu pilih? Yang baik sama solehah. Enggak pilih. Ya itu semua soleh, Mbak. Yang ganteng tadi juga soleh, sayang sama kamu sampai menggambarkan kamu itu bidadari yang tidak bersayang. Cowok kedua bilang aku tidak bisa hidup tanpamu, Hani. Cowok kedua, jadi dua-duanya sayang sama kamu, sayang sama keluarga. Bedanya cuma yang satu miskin, yang satu kaya. You pilih mana? Nah yang kamu suka yang mana antara dua itu? Oke, terima kasih Mbak Ani. Terima kasih. Ya dia masih kecil banget, jadi belum paham ya. Tapi jangankan mereka, jangankan anak-anak generasi Alpha dan generasi Z. Wong yang generasi tua aja pilih yang nomor 2. Tadi Pak di sini dua ini Pak. Berarti suaminya jelek ya. Bapak Ibu, penelitian mengatakan anak-anak sekarang dengan logika yang luar biasa itu Bapak Ibu, mereka akan pilih yang kedua. Ketika saya tanya, kenapa yang kedua? Ngeri loh Mbak, nanti kamu punya suami, lampu belum dihidupkan semua di sampingmu jelek. Dia bilang nggak apa-apa Pak, ganteng itu sementara. Dia bilang gitu. Bahkan yang nggak ganteng itu Pak, sekarang itu yang bisa diedit tidak hanya tulisan, wajah juga bisa diedit. Yang penting ada duitnya. Itu analisis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka cinta anak sekarang itu tidak di sini. Oh enggak, cinta itu ada di otaknya, hitung-hitungan. Kalau menguntungkan, I love you too. Kalau tidak menguntungkan, I'm sorry. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah ciri anak-anak kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita bahas Bapak Ibu? Agar supaya Bapak Ibu menjadi orang tua yang efektif. Ketika Bapak Ibu memahami karakter anak yang sekarang, maka pola yang Bapak Ibu lakukan, pola asuhnya akan menyesuaikan. Tapi kalau tidak memahami Bapak Ibu, insting sebagai orang tua biasanya akan menggunakan metode seperti orang tua kita membimbing kita. Betul Bapak Ibu? Akibatnya apa? Nggak cocok. Karena kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Sekarang punya anak melakukan kesalahan, kita emosional, kita marah-marah sampai marah-marah betulan, sampai banting-banting, ninggal anak kita. Zaman dulu enggak pernah salah, karena apa? Nah, kita mau waktu kecil kita nggak punya motor, mau minggat kemana? Minggat ke pizza, jamis kerenggosan, nggak bakal bablas. Wes ngono ra nyekel duit,
anak-anak sekarang itu, dan mereka pintar cari duit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti coba perhatikan, nanti malam buka TikTok misalnya, ada namanya Febri, ada namanya Mas Iyun, siapa lagi, ada namanya Justin Bieber. Semalam kalau cuma 20 juta dapat Bapak Ibu. Iyun itu penontonnya setiap malam di atas 100.000 orang. Kalau dari 100.000 orang itu 60% memberikan gift kepada Iyun dalam satu malam, banyak yang dia dapat. Padahal cuma ngobrol aja dapat duit. Maka jangan heran nanti kalau putra putri dia ditawari cita-citanya ingin jadi apa? Influencer. Jangan heran Bapak. Jangan heran. Bahkan kemarin aku baru saja di sebuah pondok pesantren, saya pendampingan akreditasi. Saya itu mendampingi anak-anak. Ini di pondok pesantren penghafal Al-Quran. Jawabnya apa? Jadi influencer. Jangan heran. Jadi kayak gitu. Pekerjaan sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Maka nanti Bapak Ibu harus memahami itu semua. Sehingga kemudian metode yang digunakan itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, apa yang akan mereka hadapi? Yang pertama Bapak Ibu, di dalam negeri disebut-sebut Indonesia Maju 2045. Kenapa Indonesia Maju 2045? Karena ada bonus demografi 65%. Penduduknya usia produktif. Tapi jangan sampai yang produktif itu hanya usianya, tapi orangnya tidak produktif. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, apa yang harus kita lakukan agar di 2045 ini anak-anak kita memang produktif betulan? Maka mulai saat ini Bapak Ibu, yang namanya jadwal belajar, membangun sikap, ya, kedisiplinan, kemudian suka bekerja sama dengan yang lain, membangun networking, itu mulai Bapak Ibu ajar. Agar supaya mereka nanti siap di 2045 menjadi bagian dari 65% ini, tapi yang betul-betul produktif, tidak hanya usianya yang produktif. Kenapa? Karena 2045 Indonesia akan landing di revolusi industri 4.0 yang mempunyai ciri IoT, Internet of Things. Lupa itu kan sudah, ya di Yogyakarta, tapi di banyak provinsi belum. Bahkan kalau kita menuju Jawa Tengah atau Jawa Barat saja, masih ada daerah-daerah yang belum bisa terjangkau internet. Beberapa waktu lalu kan ada gempa di Jawa Barat tuh Bapak Ibu ya, di apa namanya? Itu yang Bandung masih ke sana itu. Ketika mau ke sana Bapak Ibu, ternyata belum terjangkau internet itu. Sekian tahun yang lalu ya. Nah ini, maka belum semuanya landing di revolusi industri 4.0. Ancaman dari luar Bapak Ibu, ada namanya zona ekonomi ASEAN. ASEAN sekarang tidak 10 negara, tapi 13 negara. Maka sekarang sebutannya menjadi ASEAN plus 3. 3 negara itu mana saja? Korea Selatan, Jepang, China. Maka anak-anak Korea Selatan, anak-anak Jepang, anak-anak China bagian dari pesaing anak-anak kita. Karena satu zona ekonomi itu Bapak Ibu disepakati ada namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas. Maka Bapak Ibu saat ini kalau Bapak Ibu nanti lihat anak-anak kita itu, sering anak-anak kita mengimpor barang dari Jepang, mengimpor barang dari Cina tanpa sebagai distributor. Kalau dulu nggak boleh Bapak Ibu, sebelum adanya AFTA dan AFTA. Kalau tidak punya izin sebagai distributor, tidak boleh mengimpor barang itu secara langsung. Tapi sekarang boleh, bahkan harganya murah. Kenapa? Hampir tidak ada pajak. Karena barang produksi Cina yang dijual di Indonesia bayar pajaknya seperti barang Indonesia yang diproduksi di Indonesia dibeli oleh orang Indonesia, sama. Demikian pula sebaliknya, kalau kita punya produk kita ekspor, kita bayar pajaknya juga hanya sama seperti kita ketika kita menjual kepada tetangga saja. Nggak ada pajak. Dengan adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, ada lagi namanya ASEAN Free Labor Area, tenaga kerja bebas. Maka kalau selama ini banyak yang teriak, itu kenapa?
pemerintah waktu itu Pak Jokowi kan. Kenapa Pak Jokowi tidak menahan ada 50.000 tenaga kerja China masuk Indonesia, khususnya di bagian pembangkit tenaga listrik? Kenapa pemerintah tidak melarang? Bapak Ibu, pemerintah tidak bisa melarang Bapak Ibu. Karena apa? Satu zona ekonomi. Disepakati ada namanya tenaga kerja bebas. Maka anak-anak kita juga bisa bekerja di Jepang, bisa bekerja di China, bisa bekerja di Korea. Sekarang bahkan artis-artis Korea sudah mulai masuk juga di Indonesia. 50.000 tenaga kerja Cina masuk Indonesia, berarti sudah menghilangkan kesempatan 50.000 anak Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana cara mengusir mereka? Karena ini harus kita usir Bapak Ibu. Tapi ngusirnya tidak kemudian nggak boleh dipatok jebret, nanti Indonesia kena embargo. Kalau Indonesia kena embargo, kita juga nggak akan bisa hidup. Layaknya manusia kalau sama tetangga diceng, orang disenggol, orang dibantu, selesai. Indonesia juga begitu. Negara kita kalau tidak dibantu negara-negara sekitar juga akan selesai, akan chaos. Maka cara mengusir mereka, siapkan generasi yang lebih hebat dari mereka. Secara sistem nanti mereka akan keluar dari Indonesia. Sebab jika tidak bahaya. Bahayanya kenapa? Example Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang ke Kuala Lumpur misalnya, ke Malaysia, yang ada di kota-kota sudah sulit mencari orang yang wajahnya seperti kita. Karena orang Melayu itu, orang asli Malaysia itu wajahnya sama seperti kita, kulitnya sawo matang, manis-manis. Tapi sekarang yang terjadi kalau jenengan ke Kuala Lumpur, hampir semuanya putih, semuanya matanya sipit. Bahasa Melayu sampai hampir hilang di Malaysia, sampai di kantor-kantor kebangsaan. Kantor-kantor kebangsaan itu maksudnya kantor-kantor pemerintahan. Sampai ditulis tidak menggunakan bahasa ibu, bahasa Melayu di sana sebutannya bahasa ibu, tidak dilayani. Untuk apa? Agar orang mau belajar bahasa Melayu. Karena apa? Sebagian yang besar yang ada di situ ngomongnya pakai Mandarin dan pakai bahasa Inggris. Naudzubillah ini dari mudah-mudahan kita tidak terjadi. Malaysia negara Islam, betul Bapak Ibu? Coba boleh masjid di Malaysia, mumet Bapak Ibu. Karena simbol-simbol masjid sudah tidak tampak. Azan pakai pengeras suara sudah tidak boleh. Kenapa? Karena pengambil kebijakannya, orang-orang yang ada di atas, yang ada di pemerintahan, itu sebagian besar bukan muslim. Negara muslim tapi pengelolanya bukan. Muslim sekarang hanya tinggal 57%. Ini Bapak Ibu yang harus kita antisipasi bersama. Monggo dengan kearifan lokal masing-masing keluarga Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menjelaskan ini semuanya, sehingga anak-anak kita nanti punya daya saing yang luar biasa. Anak-anak kita ini tidak menjadi orang yang kemudian terima saja, terima pandung, tapi mereka punya daya saing, mereka punya kemampuan, mereka punya keahlian yang nanti bisa digunakan untuk kehidupan mereka. Ini Bapak Ibu yang perlu kita sepakati. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang di Jepang 2018, sekarang 2024, 6 tahun yang lalu Jepang sudah menetapkan Society 5.0. Apa itu Society 5.0 Bapak Ibu? Nopo, sinten sing baik mau nanti kok membantu saya. Saya mau coba ya Bapak Ibu. Society 5.0 itu salah satu indikator yang digunakannya AI, Artificial Intelligence. Panjenengan nang dermawan to? Napa? Mboten ngertos. Kebablasan lek kula ngomong. Tapi ini mau tidak mau panjenengan harus preso Bapak Ibu. AI itu Bapak Ibu sekarang segala sesuatu itu bisa diselesaikan di sini Bapak Ibu. Bahkan saya itu menyesal aku biyen S1-nya itu teknik sipil. Menyesal aku kuliah teknik sipil. Kenapa aku nggak ke UIN aja? Aku belajar agama yang sampai sekarang yang namanya values, nilai-nilai kehidupan itu tidak bisa tergantikan oleh alat. Aku teknik sipil Bapak Ibu, S1.
Biyen aku nek gambar kaki bangunan ini nak lembur-lembur ngantek rong sasi melek ra turu. Udah gitu karena orang tua saya itu bukan orang tua yang mampu, tidak bisa membeli plan master atau mampu. Itu saya ngomong setang itu loh. Itu nggak bisa, aku nggak punya untuk membeli itu nggak punya duit Bu. Caranya gimana? Pakai penggaris 2 yang bentuknya segitiga. Jadi tangan itu menekan ini garis dan itu harus siku. Jadi nekan ini aku nek tugas gambar nggak pernah pakai baju, semua. Udah gitu lampunya itu bisa padat banget, lampunya udah panas, tangannya nahan gini, semalam suntuk Bapak Ibu. Kecewa saya. Kenapa kecewa? Nah sekarang dengan AI Bapak Ibu, kalau mau bikin rumah nggak usah gambar. Kita masukin data kita, jumlah keluarga berapa, uangnya ada berapa, kita mau bikin 1 lantai apa 2 lantai. AI menggambarkan nanti rampung Pak, sampai RABD tek piro, tulangannya ini nanti menggunakan tulangan berapa. AI mengerjakan semua, jadi ahli teknik sipil rakaan buah lagi. Karena digantikan oleh artificial intelligence. Itu Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Jadi kalau di Jepang, kalau mau bangun jam 3 pagi Bapak Ibu misalnya, itu tinggal bilang sama si HP itu, bangunkan aku jam 3 pagi. Sip, alarm Anda disetel untuk besok pukul 3. Maka besok jam 3, HP sudah membangunkan. Misalnya jangan mau sarapan jam 6, jadi kan juga tinggal bilang di Jepang sana. Nanti kita juga akan begitu Bapak Ibu. Aku siapkan sarapan untukku jam 6 pagi. Maka jam 6, HP juga akan menyiapkan sarapan. Bahkan ditakoni jodohnya ketipu. Siapa jodoh saya? Mari tanya si bola kristal. Oh, katanya dia orang yang selalu memikirkanmu. Jodoh aja tahu. Itu AI. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang itu tantangan jadi guru itu orang-orang gampang Bu. Mula aku saya jadi guru, nah aku nyerah jadi guru. Aku terima jadi pengawas Bu. Piye caranya gawe soal sing tidak bisa dijawab oleh AI? Di guru sing jawab. Itu soal ini tidak gawe ati gebrobyos. Sebabnya HP jawab Bu. Maka kalau tugas diberikan pada anak-anak yang tugas itu bukan sebuah masalah, ya, kalau cuma sebutkan apa yang Anda tahu, itu semuanya kamusan gune. Kalau muridnya rame-rame dia jawabnya besok ditumpuk. Nggak usah ngetik, copy paste. Betul Bapak Ibu? Nah, maka guru itu sekarang kalau buat soal harus naratif. Harus kasus Bapak Ibu. Sebuah kasus bagaimana menyelesaikan kasus itu. Kalau nggak kasus, kalau hanya sebutkan Bapak Ibu, itu semuanya AI menjawab. Loh saat ini gue nggak skripsi saja, teman-teman tuh Bapak Ibu. Latar belakang, masukkan kata kunci, buatkan latar belakang, dia bikin latar belakang. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi UGM sama UMJ sekarang juga sudah mulai, ya, perguruan tinggi besar ada scan. Nanti hasilnya itu di scan sini. Kalau ketangkap di atas 30% itu AI, ya karya ilmiahnya tidak digunakan. Tapi kan MTS 4 Batu belum buat scannernya itu. Ya kan? Itu masalahnya. Nih, society fine. Sehingga HP ini sudah tidak revolusi industri, sudah bukan hasil industri, tapi dia adalah makhluk yang akan mendampingi manusia. Maka sebutannya society. Nah, apa yang dibutuhkan anak-anak kita saat ini Bapak Ibu? Anak-anak kita harus kreatif Bapak Ibu. Kreatif itu apa? Apapun yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi alat bagi dia untuk maju. Itu kreatif. Ada yang pernah nonton film Rainbow Bapak Ibu? Atau Mike Gaffer? Ingat ya? Di TV dulu ya. Mike Gaffer itu kalau berperang itu kan nggak pernah bawa apa-apa Bapak Ibu. Apapun yang ada di sekitarnya bisa menjadi senjata untuk dirinya.
Nah itu yang disebut dengan kreatif. Berikutnya Bapak Ibu, critical thinking. Ya, kritis, berpikir kritis. Nah, tapi yang banyak Bapak Ibu, kan karena kita itu gini. Kalau kita dapat share-sharean, dowo. Radio to lengkap bisa. Radio to wis bisa. Ketika yang mendapat share-sharean itu konfirmasi pada kita, mau kan, aku mau nyuruh mocoy. Nah ini berarti tidak berpikir kritis. Berikutnya, harus punya communication Bapak Ibu. Ini saya mau cerita. Saya itu punya murid namanya Abdi. Waktu itu saya jadi kepala sekolah di Mantiga Sleman. Tahun 2016 Abdi itu lulus. Saya tanya itu, Abdi itu pernah saya tanya begini, Mas, kalau lulus besok mau kuliah di mana? Kan biasanya saya yang memotivasi anak-anak itu. Mas Abdi bilang saya mau kuliah ke luar negeri, Pak. Oke Mas, dicatat, ditulis, tempelkan di tempat strategis. Abdi ini anak Kebumen. Akhirnya dia tulis beneran. Tapi ternyata waktu itu nasibnya apa? Tidak bisa. Akhirnya dia kuliah di UIN. Tapi ternyata baru kuliah di UIN dia pindah kos. Jadi awalnya kan berada di asrama Mantiga. Dia pindah kos di Sapen. Ketika dia pindah kos, temennya mahasiswa semua. Disitulah dia dapat link bahwa ternyata kuliah ke luar negeri itu cukup nanti daftar, upload, habis itu wawancara. Dan Abdi ikuti. Khawatir tidak diterima, dia daftar di 5 negara, Australia, Jepang, Korea, Inggris, sama China. Apa yang terjadi? 5-5-nya keterima. Padahal Abdi itu apakah waktu di madrasah itu pintar berprestasi? No, enggak. Kan besok ngucap Kebumen. Bapaknya tapi memang lurah, bapaknya lurah, jadi hartanya lumayan lah gitu. Tapi Abdi itu enggak pintar Bapak Ibu. Cuma kita ngomong aja Abdi. Ketika datang ke rumah saya, setelah 5 tahun tidak pulang, lebaran gitu kan, biasanya tiap lebaran kan buat pada datang. Si Abdi ini nggak datang-datang. Tapi di tahun yang kelima dia datang ke rumah saya tanya, Mas, ayo rata-rata mau di Mampukan Pak, saya itu tidak jadi kuliah di UIN, saya di UIN hanya 2 bulan. Terus saya kuliah di Cina Pak. Keren Mas. Kok bisa? Iya Pak, saya itu dulu daftar di 5 negara semuanya keterima. Tapi yang saya masukin China. Kenapa Mas China? Karena di Cina living cost-nya tertinggi Pak. Dan selama 5 tahun saya tidak pulang, kenapa? Living cost itu saya kumpulkan, sisa living cost itu. Setiap liburan saya keliling dunia Pak. Mumpung saya masih joko, masih sendiri, ada uang, saya keliling dunia. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu Abdi ini nelfon saya lagi Bapak Ibu. Pak Ayes bisa nggak Pak Ayes ketemu saya di Hayat? Hah? Loh kamu di Indonesia? Iya Pak, saya di Hayat Pak. Mas, ngapunten, sampean itu pintar, sukses saya bilang, tapi mengira sopan. Dan pun mantan kepala sekolah kok Pak Ajib bisa temui saya di Hayat, harusnya kan dia yang datang ke rumah saya. Pak Ajib bisa enggak saya ketemu di Hayat? Mas sopan Mas sampean. Dia bilang maaf Pak, maaf, betul Pak. Kenapa Pak? Karena saya sekarang membawa 5 bos, 2 bos dari Amerika, 3 bos dari China. Mereka membawa uang 240 juta US yang akan diinvestasikan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pak Haji mau saya kenalkan dengan bos-bos saya. Anak bos-bos itu mungkin nonton orang yang aku mah watuk. Uang yang dibawa berapa? 240 juta US Bu. Monggo silakan dikalikan dengan 15.000. Berapa triliun itu? Kowe kok pinter men Mas aku. Nggih wonten Pak, biasa saja gitu. Tapi memang Abdi itu pinter ngomong. Rupanya daftar ke luar negeri itu Bapak Ibu ketika kuliah itu tesnya itu hanya wawancara saja. Maka siapapun yang pinter komunikasi Bapak Ibu akan dikatakan pinter. Lah anak-anak kita itu sing ning otake akeh nek kono ngomong blas ramune. Oke Bapak Ibu. Maka mulai saat ini berikan kesempatan kepada anak-anak kita ini yang seluas-luasnya untuk bicara, untuk belajar ngomong, untuk belajar berpidato, untuk belajar presentasi Bapak Ibu. Karena di situ ternyata kuncinya sekarang. Sampai dia bisa membangun kepercayaan kepada 5 bos, 2 dari Amerika, 3 dari China itu. Percaya investasi dunia pariwisata di Jogja karena Abdi pinter ngomong. Bayangin, nanti kalaupun Abdi itu dari keuntungan itu dapat 1% aja. Kalau dari 240 juta US dulu. Ngeri Bu. Itu
itu gajinya Pak Sugeng setahun, baik. Mengkodoro pekerjanya seharinya abdi. Karena apa? Pinter ngomong, biji nong kelas nong rapot atau apa abdi itu nek pidato yes, koyo iya oh. Maka itu penting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengamati, kalau ada perlombaan di luar negeri, sang juara itu diwawancarai, wartawan itu bertanyanya hanya beberapa kata. Dia bisa mendeskripsikan keren. Bocah dhewe iki wartawan cangkeme nganti mumpluk. Dia jawab, nggih mau dilalak mawon menang. Ini Bapak Ibu. Jadi mendeskripsikan ini yang paling penting Bapak Ibu. Nah, kurikulum merdeka itu mengadopsi. Oleh karenanya nanti di rumah juga disupport. Ya mulai ditakon-takoni biar biasa ngomong mau naik sekolah diajari apa. Pak guru ada pesan apa, polanya seperti apa. Dia biar bisa menggambarkan kegiatan yang ada di madrasah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang tidak ada di 4C ini, tetapi sangat penting menurut saya adalah service orientation. Service orientation itu apa? Kepekaan tadi Bapak Ibu. Melayani, punya jiwa melayani. Seperti kita ketika kita sekolah dulu. Anak-anak kita kan cuek, dulu mau teko orang terserah, no problem. Kalau kita tunggu itu di pintu gerbang, betul Bapak Ibu? Jadi menghargai itu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, apa kemudian dari semuanya itu tataran tertingginya apa? Ya punya anak yang sehat, soleh dan pintar. Amin Allahumma. Walaupun saya pernah diprotes, Pak itu kurang satu. Apa? Bejo. Sehat, soleh, pintar, tapi nasibnya rapi. Itu juga perusahaan. Tapi Pak, bejo itu nggak ada ternyata. Saya dulu awalnya percaya, tapi saya kemudian coba riset kecil-kecilan. Ternyata bejo itu nggak ada. Saya punya tetangga namanya Mas Sudino, tukang ngedroke pasir. Mungkin yang bisnis di soal pasir masih kenal sama beliau. Ngedroke pasir sekotrek atau ngedroke pasir. Gaweannya gitu, mau badannya keker kencang gitu. Dia punya uang 500.000 di BRI. Ada undian. Dia saya ya kayak 500.000 pasti saya juga lebih kan, lebih dari dia. Ya. Tapi kenapa yang dapat jaris dia? Ini yang punya puluhan juta, ratusan juta di BRI nggak dapat, malah yang hanya punya tabungan 500.000 dapat jaris merah terbaru. Saya tanya, saya nggak tanya, Mas, gue kok betul loh, Mas? Untuk jaris, lo nggak sama saya tuh begini, saat dulu kan aku untuk Supra, ternyata saat dulu gue Supra, udah tahun berikutnya jaris, nggak kok iso. Apa ternyata? Ternyata nggak ada yang gratis semuanya itu, dia bayarnya apa? Duka nggak pernah putus sak keluarga. Jadi ternyata bejo itu nggak ada. Orang lain aja yang tidak tahu rutinitas sehari-harinya seperti apa yang mengatakan Pak Dino itu bejo. Tapi ternyata Pak Dino itu di sela-sela dia berkegiatan juga ngedroke pasir, sak omah, sak berikut anaknya, dukanya tidak pernah putus. Jadi bejo itu nggak ada, maka tidak jadi saya cantumkan. Pokoknya tiganya aja, sehat, soleh, dan pintar. Tapi tiga-tiganya harus ada, nggak boleh. Nah, sehat, pintar, tidak soleh. Sehat, pintar, tapi rasa soleh, kurang ajar. Paling bilang, oh, harus juga. Paris aku tak payu itu aku sudah mau tak dosa sertifikat. Ini kan sehat, pintar, tapi tidak soleh. Ini soleh, pintar, tapi nggak sehat, sama aja Bu. Punya anak sakit-sakitan itu kayak ngiyut copet. Duit biro-biro tek di umre sakit. Naudzubillah ini. Maka sehat, soleh, dan pintar harus ada pada diri anak kita. Amin Allahumma. Untuk mewujudkan itu, Ibu Ki Hajar Dewantara menggagas trilogi pendidikan. Maka antara keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bisa bersatu padu, bekerja sama. Nah, sekarang yang menjadi persoalan besar itu di masyarakat. Sudah sangat campur aduk. Bahkan kalau dulu ada anak kok melakukan kesalahan, tetangganya ini menegur. Sekarang nggak berani menegur. Wong guru melarang ada anak berkelahi aja, akhirnya dituntut di pengadilan. Ada guru honorer saja itu diminta uang 50 juta. Ini
Bapak Ibu yang harus, dan itu yang nonton itu apakah orang awam yang tidak tahu tentang perkembangan saat ini? Bukan, orang berpendidikan, orang yang punya pangkat Bapak Ibu. Ini kan ngeri Bapak Ibu. Artinya antara orang tua dan sekolah saja itu sudah berhadapan-hadapan. Padahal sejatinya ibarat kereta itu satu gerbong. Kenapa? Karena masuk gang ini pengen muridnya pinter, soleh, sehat. Penjenengan pengen punya anak pinter, soleh, sehat. Putrane jenengan muridnya masuk gang. Harusnya kan satu gerbong. Tapi saat ini itu kan berhadapan-hadapan. Bahkan banyak ketika diundang rapat pertama komang langsung nginjem itu kecuali duit. Terus langsung nyiapin alasan. Terjadi Bapak Ibu, terjadi ya di daerah-daerah yang bukan sini. Kalau sini saya melihat kesadaran penjenengan luar biasa, sampai harusnya libur berkumpul dengan keluarga hari ini, penjenengan bela-belain hadir di sini. Dan ini rutin itu kan yang berat. Nek seumur hidup pisan yo kabeh. Tapi yang jenenge rutin itu kan berat dan jenengan melakukan. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Gitu kan Bapak Ibu? Nah yang ini anak itu kan banyak bertanya ya Bu, si bapak ini sebel karena sedang baca koran diganggu. Ya itu iklan. Artinya apa? Di video pertama tadi kita harus selamatkan anak-anak kita ini dari persaingan yang begitu ketat. Kemudian arus informasi yang sangat luar biasa yang kita tidak bisa bendung. Kalau arus informasi itu dari televisi, kita masih bisa atur jadwalnya. Tapi yang namanya internet, ketika mereka nggak pegang HP, semuanya akan meluncur tanpa bisa dikendalikan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Itu kan Bapak Ibu. Maka cara yang paling hebat adalah kita bisa membangun filter dalam diri anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini ada kita maupun tidak, mereka udah punya values yang menjadi pegangan bahwa oh informasi ini tidak untuk saya, oh informasi ini cocok untuk saya. Mereka biar punya itu semuanya. Nah itu yang paling hebat Bapak Ibu sekalian. Nah maka untuk mewujudkan itu Bapak Ibu, mari bersama kita didik anak-anak kita ini dengan cinta, dengan sayang. Karena cinta dan sayang itu tidak cukup hanya diucapkan, tetapi bagaimana perilaku kita, sikap kita itu menggambarkan rasa cinta itu kepada mereka, sehingga kemudian secara otomatis mereka juga akan cinta kepada kita. Di sini kita karena anak-anak kita luar biasa Bapak Ibu, disemprotkan ke dalam liang senggama pada saat persetubuhan. Seorang lelaki normal Bapak Ibu dalam satu kegiatan itu menghasilkan 250 juta sel sperma. Satu kegiatan. Bayangkan kalau semalam 3 kali, gitu Pak. 750 juta. Padahal penduduk Indonesia itu sekarang hanya 260 juta. Maka sekali kegiatan saja jumlahnya sudah sama seperti penduduk Indonesia. Tetapi Allah tahu hidup di Indonesia, hidup di dunia ini berat. Maka kemudian yang dipilih hanya satu. Hanya satu sperma saja yang membuat itu. Lalu sel ini membelah dan menjadi 2 sel. Keduanya membelah lagi dan menjadi 4, kemudian 8, 16 dan seterusnya. Sel-sel ini terus membelah hingga terbentuk segumpal daging. Lalu gumpalan ini menjadi bentuk tertentu.
Ia membentuk lengan, kaki, mata. Ia tumbuh 100 miliar kali lebih besar dari saat awal dan 6 miliar kali lebih berat. Jadilah anak-anak kita seperti cindil begini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sekarang sudah berubah ya. Ya. Dan awal penciptaan itu yang terbentuk itu namanya Aguzanat Bapak Ibu. Pak, tapi diundang itu hanya sampai setengah 8 ya Pak ya? Ini hampir setengah 9 gimana Bu? Pas. Cukup? Cukup apa lanjut sama lagi? Ya lanjut. Lanjut larang lagi. Buatan bercanda ya. Baik, manusia itu yang terbentuk pertama kali itu namanya Aguzanat atau tulang sulbi atau tulang ekor. Maka black box-nya manusia itu ada di situ. Yang nanti akan dibangkitkan di alam mahsyar itu tulang sulbi. Maka kalau ada orang mau pindah kuburan, biasanya diambil itu gumpalan yang ada di tengah. Karena diyakini tulang sulbi itu ada berada di situ. Ketika ada orang pindah kubur gitu. Dia yang merekam saat kejadian sampai kemudian kita meninggal. Nah, chipnya itu ada di situ. Chipnya ada di situ. Nah, yang terakhir apa? Mata. Maka kalau ada anak kok prematurnya di bawah 7 bulan, biasanya matanya sudah minus atau silindris. Atau mungkin itu kan ada penyanyi yang terkenal yang anak Jogja itu kan Putri ya. Nah, Mbak Putri itu matanya tidak terbentuk karena waktu itu dia dimasukin di tempat ini, tapi tempatnya itu suhunya tidak sama dengan suhu ibunya. Akibatnya matanya tidak terbentuk. Jadi mata itu terakhir. Oke. Baik. Yalah biasa. Ya ini iklan soft drink ada itu ya. Tapi saya ingin menggambarkan bahwa kita itu harus bersyukur gitu. Kenapa? Anak-anak kita ini hebat luar biasa. Dalam kandungan aja udah belajar setir mobil banyak ini. Maka ketika nanti dewasa harus punya mobil ya. Kita boleh gagal dalam segala hal, tapi dalam mendidik anak tidak boleh. Maka yang pertama Bapak Ibu, selesaikan masalah dengan musyawarah. Kita tidak bisa diktator kepada anak. Kita harus belajar mengikuti pola pikirnya siswa, apa anak-anak kita. Maka harus ada namanya diskusi. Berikutnya, dekati dengan bahasa cinta. Berikan sanjungan-sanjungan. Ya kadang-kadang kan, wah, duk kayak tenan duk kayak ibu biyen. Jadi itu mengamuk kayak ibu biyen ayu ya. Tapi gayane duk kayak ayu tenan itu kayak ibu biyen. Oleh kowe ganteng ya kayak bapakmu. Misalnya kayak gitu. Kasih sanjungan. Karena apa? Saya pernah di Sleman sana ada sebuah SMP, ada acara di pelatihan. Saya menyemangati anak-anaknya. Orang tuanya di belakang. Selesai acara itu kan saya suruh minta maaf pada orang tuanya. Enggak tahu. Saya tanya, Mas, kenapa kamu enggak? Saya sudah enggak ngomongan sama orang tua kamu. Jodohan kalau ngomongan itu. Saya tanya juga, loh kenapa? Nah, saya kalau ketemu dengan orang tua saya itu yang terjadi hanya dua ya Pak, apa? Diseneni atau dikongkon. Maka sekali-sekali kita sanjung. Buat rumah menjadi tempat paling nyaman, baiti janati. Menjadi teman yang lebih dewasa, ya. Sehingga ketika dia curhat, kita bisa memberikan solusi yang bijaksana. Bangun kepercayaan, bangun trust, ya. Kalau kita menyuruh, ya kita harus melakukan. Jangan hanya nyuruh saja. Berikutnya, tingkatkan komunikasi, ya, dengan madrasah. Maka kalau ada masalah dengan madrasah komunikasi, yang banyak terjadi saya kalau masalah sidik kayak medsos, ya kan? Kalau ngerti medsos, berikan penghargaan ya. Kalau dia punya prestasi beri penghargaan. Ini saya percepat aja Bapak Ibu ya. Buat jadwal belajar yang disepakati ya di rumah. Jadi jangan dipaksa.
dia maunya berat. Jadi caranya begini, tujuanmu apa nak? Untuk mencapai tujuan ini kamu harus gini gitu. Jadi harus ada pola menggiring opini agar kemudian dia punya kesempatan untuk mengambil keputusan. Berikutnya mencari sisi yang lebih baik. Sekarang tangannya begini Bapak Ibu, tangannya Bapak Ibu. Satu aja jangan dua, nggak panggil. Bisa melihat saya Pak ya? Bapak Ibu mau mengikuti perintah kata-kata saya? Mau ya? Mau? 1, 2, 3 pegang dagu. Digosok-gosok. Dagunya digosok. Pak, dagu Pak. Nah. Untung istri saya itu orang Purworejo Pak. Di Purworejo dagu itu di sini. Kalau istri saya orang sini Pak, dia keraknya jenggotnya dia. Contoh itu lebih hebat dari 1000 nasihat. Nasihat saya pegang apa? Dagu. Tapi kan saya beri contoh yang salah, akhirnya dengan berjamaah. Maka contoh itu harus kita lakukan. Terakhir Bapak Ibu, dia namanya Hi Ahli Bapak Ibu. Hi Ahli ini anak Korea yang jarinya hanya 2, jari tangan 2, kanan kiri berarti totalnya hanya 4. Kakinya hanya sampai sebatas lutut. Mengapa begitu? Karena bapaknya ini tentara. Bapaknya ini kena radiasi nuklir Bapak Ibu. Akhirnya bapaknya sakit dan spermanya cacat. Namun sperma itu sempat membuahi sel telur ibunya Hi Ahli. Kemudian jadilah Hi Ahli. Melihat kondisi anaknya yang cacat, ibunya sangat khawatir. Dan tidak lama suaminya juga meninggal. Bapaknya Hi Ahli ini meninggal. Sehingga ibunya menjadi single parent. Nah, ibunya sangat khawatir. Ibunya dulu seorang perawat di rumah sakit. Akhirnya ibunya keluar dari pekerjaannya. Untuk apa? Mengawal putri tercintanya yang bernama Hi Ahli. Hi Ahli ini tidak sekedar cacat fisiknya, tapi Hi Ahli juga idiot. Sampai ditanya 5 ditambah 5 berapa? Dia menjawab 0. Dan ketika Hi Ahli sudah mulai bisa diajak ngomong, walaupun ngomongnya kelantur, Hi Ahli ditanya, "Nah, kamu pengen jadi apa?" Cukup kaget ibunya. Hi Ahli mengatakan, "Aku pengen menjadi pianis dunia." Padahal jari tangannya hanya 2. Yang punya jari lengkap 5 saja belum tentu bisa main piano. Hi Ahli hanya 2. Tapi ibunya optimis. Satu-satunya barang yang berharga milik ibunya mobil. Dia jual mobilnya untuk membiayai Hi Ahli kursus main piano. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya Hi Ahli menjadi pianis dunia saat ini, yang beberapa waktu lalu pernah diundang oleh Andi F. Koyana. Undangan konser bukan hanya datang dari masyarakat Korea saja, namun komunitas musik internasional pun sangat antusias untuk menyaksikan keajaiban Hi Ahli. Konser demi konser dilewati dengan penuh keceriaan. Rasa percaya diri yang selalu ditanamkan sang ibu mampu membiasakan Hi Ahli untuk berpidato dan menyapa penonton yang ramah tanpa rasa gugup. Sang ibu dari balik panggung yang tidak berhenti berdoa dan penuh optimis selalu mendampingi keluarga tercinta hingga akhir pertunjukan.
Ahli, sebuah mukjizat dari Sang Kuasa yang lahir dari kedua hati sang ibu, yang mengajarkan kita akan kekuatan cinta dan betapa makin indahnya cinta ketika bisa dibagi ke siapa saja. Gitu Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tentu lebih hebat dari ahli, maka kuncinya ada pada diri kita. Mari kita syukuri semua ini dengan baik, karena cara bersyukur dengan tatanan yang tertinggi itu adalah memanfaatkan karunia Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tidak cukup membaca tahmid. Nah, karena Allah telah memberikan buah hati kepada kita, yang kemudian menjadi alat untuk membahagiakan keluarga kita, maka mari kita syukuri bersama dengan mengasuh, dengan mendidik, dengan sepenuh hati. Salahnya mohon maaf, bila kita kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Nur Wahyudin Al-Aziz yang sudah memberikan pencerahan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang terlibat pada bidangnya masing-masing.